Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bi idnihi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan daripada sesi pembahasan kitab Fawaidul Mukhtarah. Kita sampai daripada halaman ke-18. Daripada halaman 18 mengenai kemuliaan seorang santri atau seorang penuntut ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas mengenai kemuliaan ilmu itu sendiri, kemudian bagaimana efek orang yang melakukan ibadah tanpa ilmu, maka kita akan membahas mengenai kemuliaan sebagai seorang santri. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, annahu qala muta'allimun kaslan ay ghairu mujtahid fi talabil ilmi afdalu indallahi min 700 abid mujtahid. Nah, ini Muhammad SAW bersabda, seorang muta'allim, seorang penuntut ilmu, seorang santri yang malas itu lebih afdol daripada seorang ahli ibadah yang giat. Bayangkan, seorang santri yang malas masih lebih afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada ahli ibadah yang giat. Nah, karena apa? Tadi kemuliaan daripada orang yang kemudian menuntut ilmu. Kalau orang ahli ibadah tanpa didasari ilmu, tadi bisa kemungkinan orang beribadah tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala karena tanpa adanya ilmu. Yang males masih lebih afdal daripada ahli ibadah yang giat, apalagi seorang thalabul ilmi yang giat. Nabi SAW juga bersabda, "Maja'ul maut wa huwa yatlubul ilma, la yuhya bihil Islam, bainahu wa bainal anbiya darajatan wahidatan fil jannah." Orang yang kemudian datang kepada dirinya kematian dan dia dalam keadaan menuntut ilmu, masih jadi santri, masih belajar, dan menghidupkan syiar Islam dengan ilmu yang dia miliki, maka kata Nabi Muhammad SAW, derajatnya dia dan derajat para anbiya satu derajat. Orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu dan menghidupkan Islam dengan menyiarkan ilmu, menyebarkan ilmu, maka derajatnya dia dan derajat para anbiya itu satu derajat. Nah, bayangkan betapa mulianya orang yang kemudian menjadi santri, orang yang menuntut ilmu. Makanya kita ini diperintahkan belajar itu dari kecil sampai meninggal dunia harus belajar. Nah, diriwayatkan balagha ba'duhum fi martabatil ilma ma balagh walakinahu ma'a dzalika ma zala yatlubul ilma ma'a kabiris sinnih yaqulu uridu an amuta wa ana atlubul ilma li'annahu warada anna man mata fi talabil ilmi li ajlillah laisa bainahu wa bainal anbiya illa darajatan nubuwah aw ma hadzal ma'na. Diriwayatkan sebagian ulama yang sudah alim, abid, yang sudah sekali berimam Syafi'i, bahkan sekali berimam Ahmad bin Hambal pun mereka masih menuntut ilmu, paham? Masih menuntut ilmu di usianya yang tua, paham? Di usia yang tua, paham? Dikatakan kenapa? Karena saya ingin mati dalam keadaan menuntut ilmu, paham? Karena mereka tahu orang yang kemudian meninggal dunia dan masih dalam menuntut ilmu dan masih dalam menjadi santri, derajatnya dan derajat para anbiya satu derajat, terpisah hanya satu derajat kenabian. Yang ulama tidak jadi nabi, yang nabi bisa jadi ulama karena nabi menyampaikan ilmu kan. Nah, derajatnya cuma beda, satunya nabi, satunya ulama. Lainnya itu mereka memiliki derajat yang sama sebagai seorang duat, seorang yang menyebarkan ilmu. Al-Habib Muhammad bin Hadi yang fotonya ada di sini, itu beliau umur 90 tahun masih naik kuda berangkat untuk hadir kajian Sahih Bukhari.
bawa buku tulis sama mbak pensil. Umur 90 tahun. Bayangkan, nah, kita umur 10 tahun nih masih main gobak sodor, masih main petak umpet, tidak mau belajar. Bayangkan, orang-orang ulama-ulama yang sudah mencapai martabat yang tinggi, itu masih dia bersemangat untuk menuntut ilmu. Nah, ini satu pukulan buat kita, agar kita untuk semangat untuk belajar menuntut ilmu. Nah, terakhir, diriwayatkan dari athar ini ucapan para sahabat, ataupun ucapan para tabi'in. Kata mereka, innallaha takaffala li talibil ilmi birrizqi. Allah Subhanahu wa taala menanggung rizki seorang santri. Maka ditanyakan oleh Habib Abdullah bin Abdul Haddad, Habib Abdullah, apa yang dimaksud dengan takaffala li talibil ilmi birrizqi? Ditanggung rizkinya seorang santri oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menjawab, hadza takaffulun khasun ba'da takaffulul 'am alladhi takaffalallahu bihi likulli dabatin fil ard. Fayakunu ma'nahu ziyadatut taysir wa rafa'al ma'unah wal kulfati fi talabir rizqi wal husul wa khusulihi. Dikatakan oleh Abdullah bin Abdul Haddad bahwa itu tadi adalah tanggungan rizki yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tanggungan rizki yang umum itu tetap dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Segala sesuatu yang melata di muka bumi pasti dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah seorang santri yang menuntut ilmu itu tambahan khusus daripada Allah Subhanahu wa taala berupa ditambahnya rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan mendapatkan rezeki. Nah, insyaallah kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.